Ya, Shalom Aleem, anak-anak sekalian diberkati Tuhan ya. Semoga di hari ini semuanya dalam sukacita, ya, bahagia selalu dan tetap semangat ya. Tetap bersyukur bahwa kita boleh berjumpa lagi di hari ini, anak-anak boleh berjumpa lagi, boleh menerima materi lagi dengan materi yang baru dalam pertolongan Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai dengan pertemuan kita, materi kita di hari ini, Pak Guru minta kita semua dengan sikap berdoa, kita minta Roh Kudus menolong kita supaya materi ini bisa kita mengerti dengan baik dan kita boleh uh, memahami ya apa yang akan dijelaskan. Berdoa mulai. Amin. Oke. Nah, sekalian, materi kita di hari ini tentang Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman, ya. Materi bab 4, ya. Nah, materi ini kita akan bahas dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Ya, jadi selain materi ini Pak Guru jelaskan dalam bentuk video, ya. Pak Guru juga kalian akan membaca, Pak Guru juga akan mengirim link dan kalian akan membaca secara interaktif, ya, secara mandiri dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan, ya. Jadi sebenarnya materi ini sudah kita pelajari secara interaktif dan tinggal Pak Guru membuat video ini untuk kalian lebih mendalami lagi materi ini. Ini kita lihat menu-menu utamanya. Menu utama kita yaitu tentang petunjuk penggunaan ya materi ini. Kemudian profil pengembang, siapa yang mengembangkan, tujuan pembelajarannya apa, lalu menu materinya apa saja. Oke. Kita lihat petunjuk penggunaannya. Yang pertama home, icon star itu mulai, icon home yaitu menu utama, icon back yaitu kembali, icon next yaitu selanjutnya. Itu adalah petunjuk penggunaannya. Selanjutnya ini ada profil pengembangnya, ya. Jadi anak-anak bisa berteman dengan Pak Guru di Facebook, IG, TikTok maupun WA, ya. Silakan. Biar kita bisa diskusi secara leluasa di situ. Oke. Nah, ini menu materi kita. Dan tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi cara-cara Roh Kudus memimpin orang beriman. 2. Mendeskripsikan tanda-tanda pembaruan hidup yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus. 3. Membedakan antara hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus dan yang tidak. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan antara pembaruan hidup oleh Roh Kudus dengan pertumbuhan iman. Nah, itu ada 4 tujuan yang harus anak-anak capai untuk bab ini, ya. Yang berikut ada menu materi kita, dia ada 4 menu materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan lihat materi tiap-tiap materi ya. Oke. Materi pertama, cara-cara Roh Kudus memimpin orang beriman. Ini sesuai dengan tujuan pelajaran kita yang pertama, yaitu bagaimana cara-cara Roh Kudus memimpin orang hidup beriman. Nah, cara-cara Roh Kudus memimpin orang hidup beriman ini ada 3. Yang pertama adalah melalui firman Tuhan, yang kedua melalui hati nurani, dan yang ketiga melalui persekutuan yang sesama. Kita akan perjelas lagi setiap cara-cara ini. Ya, kita akan lihat yang pertama yaitu melalui firman Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan, ya, di sini ketika kita membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus berperan di situ. Ya, Roh Kudus berperan mempengaruhi kita. Yang pertama, membantu kita memahami firman Tuhan secara utuh. Apa yang kita baca, ya maksud firman Tuhan ini apa sebenarnya? Ya, Roh Kudus menolong kita, memberikan kita hikmat, kebijaksanaan untuk memahami apa maksud dari firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dia memberikan pencerahan. Ya. Nah, kalau saya sudah baca ini, apa yang saya harus lakukan? Ketika saya baca ini, kemarin saya buat apa? Apakah tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang saya harus lakukan untuk bisa menggenapi firman Tuhan ini? Ya, seperti begitu. Jadi, tiga firman Tuhan di situ ketika kita baca, firman Tuhan bilang bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah Roh Kudus akan berperan. Yang penting
ketika kita sebelum membaca Alkitab, yaitu firman Tuhan dalam Alkitab, kita harus apa? Berdoa, ya, betul ya. Kita harus berdoa. Tujuan kita berdoa untuk apa? Supaya ini Roh Kudus memberikan kita pencerahan untuk memahami firman Tuhan yang kita baca dan kita bisa merenungkan firman Tuhan tersebut dalam Alkitab, ya. Yang ketiga adalah mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan dalam situasi tertentu, ya. Dalam situasi tertentu yang kita alami, firman Tuhan mengingatkan kita, ya, bahwa oh iya, ini adalah benar atau salah, ya. Misalnya ketika anak-anak menghadapi sebuah situasi di mana anak-anak lagi lapar, tetapi di depan itu ada uh, kue milik teman, ya. Misalnya lagi istirahat, tiba-tiba ada kue teman yang di atas meja, tapi teman-teman sudah lapar. Nah, temannya ini lagi keluar. Nah, kamu sendiri yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, di sini ketika kalian berdoa minta Roh Kudus, ya, di situ kalian kembali mengingat firman Tuhan, ya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kalian bahwa jangan mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, ya. Dalam 10 hukum Tuhan, dan salah satu hukum dia bilang bahwa jangan mengingini hak milik sesamamu, ya. Artinya bahwa dengan demikian firman Tuhan sudah mengingatkan kalian tentang kebenaran itu dalam situasi tersebut, bahwa jangan mengambil milik orang tanpa sepengetahuan orang tersebut, walaupun tujuan kalian adalah karena kalian sudah lapar, tetapi tetap caranya salah. Jadi kalian harus meminta kepada orang yang punya, ya, seperti itu, tanpa kalian harus mengambil sepengetahuan dia. Oke, yang kedua, cara Roh Kudus memimpin orang beriman adalah melalui hati nurani, ya, hati nurani. Di sini Roh Kudus berbicara melalui hati nurani kita, melalui kita punya hati, ya, nurani, sikap, ya. Kemudian Roh Kudus memberikan peringatan saat ada kita melakukan kesalahan. Oh yo, hati kita, oh yo, ini saya sudah buat kesalahan, apa yang saya harus buat, ya, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus perbaiki, apa yang saya harus lanjutkan, apa yang saya harus pertahankan. Hati nurani kita, perasaan kita, diri kita, ya, kita akan pahami itu, ya, seperti begitu. Kemudian mendorong kita untuk melakukan yang benar. Jadi hati nurani kita, melalui hati nurani kita tahu, oh berarti ini perbuatan ini kita harus melakukan yang benar, bukan yang salah, ya. Hati nurani kita, ya, diri kita secara hati nurani itu, dalam diri kita itu, ya, bisa berbicara tentang sesuatu yang, ya, jadi Roh Kudus memimpin orang beriman melalui hati nurani, ya. Di sini berarti kita akan berbicara tentang bagaimana hati yang jujur, ya, hati yang ikhlas, hati yang tulus, ya. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita melalui hati nurani, ya, hati yang tulus, yang jujur tadi, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang benar, ya, seperti begitu. Kemudian cara yang ketiga adalah melalui persekutuan dengan sesama, ya. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan bimbingan melalui nasihat dari sesama orang percaya. Jadi misalnya ketika kita dalam sebuah persekutuan, ya, ketika kita sedang misalnya dalam ibadah, orang yang memimpin ibadah itulah orang yang akan memberikan kita bimbingan melalui firman Tuhan, melalui khotbahnya, melalui renungannya, melalui refleksinya, ya. Itu dia akan memberikan bimbingan, arahan, nasihat kepada kita, ya, sebagai orang-orang yang percaya. Yang kedua adalah peneguhan melalui ibadah bersama. Yang tadi, ya, jadi dalam sebuah persekutuan, dalam ibadah bersama itulah kita akan membangun, Roh Kudus akan menuntun kita. Yang ketiga adalah dukungan melalui doa bersama, ya. Jadi melalui doa bersama itulah kita diberikan kekuatan, ya, melalui persekutuan, ya. Jadi situlah Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk saling memperkuat persekutuan itu, ya, seperti begitu. Kemudian berikut, materi yang kedua adalah tanda-tanda pembaruan hidup oleh Roh Kudus. Nah, apa tanda-tanda seseorang
mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah buah roh dalam kehidupan. Dan yang kedua, perubahan karakter. Kita akan lihat kira-kira buah roh dalam kehidupan itu seperti apa. Ya. Nah, buah roh dalam kehidupan seseorang seperti apa? Kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22-3 itu ada 9 buah roh. Ya. Yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, ya. Yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Nah, kesembilan buah roh ini ya kita harus miliki ya supaya dia akan memperbaharui hidup kita. Ya. Ketika seseorang memiliki buah-buah roh ini, maka dia hidupnya akan diperbaharui. Ya. Ketika dia memiliki kasih, dia memiliki kesabaran, sukacita, kelemah lembutan dan sebagainya, penguasaan diri, kebaikan dan sejahtera, kesetiaan, maka hidupnya akan selalu diperbaharui setiap saat. Ya. Dia tidak mau mencuri tidak bisa karena hidupnya penuh dengan penguasaan diri. Ya. Dia mau marah tidak bisa karena hidupnya penuh dengan sukacita, kesabaran. Ya. Hidupnya dia mau bersungguh tidak bisa karena hidupnya selalu penuh dengan sukacita dan kemurahan, kelemah lembutan, damai sejahtera. Nah, ini adalah 9 buah roh yang harus dimiliki supaya hidup kita terus diperbarui, ya. Seperti begitu. Nah, pembaruan hidup oleh Roh Kudus yang kedua adalah perubahan karakter, ya. Nah, ketika seseorang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, maka karakternya akan mengalami perubahan. Nah, karakter yang mengalami perubahan tersebut yang pertama adalah lebih peka terhadap dosa. Jadi, ketika seseorang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, maka karakter yang pertama yang akan dialami adalah dia lebih peka terhadap, oh iya itu dosa. Oh iya, kalau ambil barang orang itu berarti dosa. Oh, kalau saya mau maki teman itu berarti dosa. Jadi dia sudah peka. Ya. Oh, kalau teman bagi saya mau balas itu dosa atau tidak. Ya, dia sudah tahu bahwa itu adalah dosa. Dan demikian dia tidak bisa melakukan lagi. Ya, seperti begitu. Jadi anak ya kalian sudah bisa ketika sudah diperbarui oleh Roh Kudus sudah memperbarui karakter kalian, maka perubahan karakter itu sudah kalian miliki ya, lebih peka terhadap dosa. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk hidup kudus ya. Jadi ya lebih memilih daripada pergi nongkrong dengan teman, pergi bermain dengan teman lalu mencuri atau mengambil barang orang atau memukul teman atau maki orang ya, berkelahi dan sebagainya. Daripada berbuat dosa lebih baik hidup kudus ya. Lebih baik tinggal di rumah lalu hidup kudus, membaca firman Tuhan dan sebagainya. Yang ketiga adalah bertumbuh dalam kebijaksanaan. Jadi semakin hidupnya semakin bertumbuh dalam Tuhan, ya hidupnya ketika sudah diperbarui oleh Roh Kudus, maka karakter memiliki kebijaksanaan itu semakin bertumbuh dan dia menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkualitas, ya seperti begitu. Jadi ketika seseorang itu sudah bijaksana, maka dia akan bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Dan itu ada seseorang yang bijak ya. Ketika dia mau mengucapkan sebuah kalimat kepada temannya ya, kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada adiknya, itu dia sudah tahu ya. Oh, kalimat ini tidak bagus ya, kalau saya mengeluarkan kalimat hewan itu bagus atau tidak, dia sudah bijak untuk mengambil sebuah keputusan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah mengalami perubahan karakter ya. Yang keempat adalah memiliki hati yang mengasihi ya, seperti itu. Jadi kalau seseorang sudah mengalami perubahan karakter, maka dia memiliki hati yang mengasihi. Ya. Hati yang mengasihi itu berarti dia tidak bisa membedakan dia tidak membedakan orang yang beda suku, orang yang beda agama, orang yang bukan keluarganya, orang yang bukan temannya. Semua orang dia mengasihi. Semua orang dia mengasihi dengan sungguh, dengan hati yang penuh, ya sungguh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di materi
ketiga ya. Kita lanjut materi ketiga. Yang materi ketiga yaitu perbedaan hidup yang diperbarui Roh Kudus dan yang tidak diperbarui ya. Nah, hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus dan yang tidak diperbarui oleh Roh Kudus ini ya, itu kita lihat bahwa yang pertama hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus. Hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus ini adalah hidup yang berpusat pada Allah. Jadi seseorang yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus itu berarti dia sudah berpusat pada hidupnya, ya pribadinya, karakternya, ya perilakunya itu, tindakannya, tutur katanya, ya kata-kata yang dikeluarkan itu sudah berpusat kepada Allah. Artinya bahwa oh dia mau buat ini, dia tahu bahwa Tuhan ya Allah tidak mengizinkan itu. Dia mau mencuri, Allah tidak mengizinkan. Jadi dia sudah tahu hidupnya berpusat kepada Allah. Yang berikut adalah memiliki damai sejahtera. Ya. Hatinya penuh dengan damai sejahtera. Dia dalam situasi apapun, hidupnya mau makan apapun, ya, mau punya uang atau tidak, ya, mau pergi di sekolah atau tuan jajan atau tidak, tetap hidup dalam damai sejahtera. Sakit maupun sehat tetap damai sejahtera. Ya. Kemudian menghasilkan buah-buah roh. Nah, buah-buah roh yang tadi itu, ketika seorang sudah diperbarui oleh Roh Kudus, maka dia buah-buah rohnya itu dia akan miliki. Ya. Kesabaran, kemurahan, kasih kesetiaan itu dia akan miliki dan dia akan berikan kepada orang lain. Ya. Ketika bertemu teman, ketika bertemu saudara, ya pasti kalian harus berikan itu kepada mereka, berbagi itu kepada mereka, berbagi sukacita itu, ya berbagi kasih itu, berbagi kesabaran itu kepada teman. Yang berikut adalah hidup dalam pengharapan. Nah, anak-anak tentunya setiap orang memiliki harapan ya. Nah, harapan-harapan ini terkadang kalau harapannya tidak capai pasti kecewa, betul ya. Nah, oh saya mau punya HP, tapi ketika harapan itu tidak tercapai pasti akan kecewa, akan marah ya, apalagi marah kepada bapak, mama dan sebagainya. Oh saya mau nilai bagus ya, tapi ketika terima rapot nilainya merah ya, itu kan tidak sesuai harapan. Nah, itu harapan di sini adalah bahwa ketika kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus, maka harapan itu adalah ada di tangan Tuhan. Jadi apapun yang kita harapkan itu, biarkan Tuhan yang berperkara, biarkan Tuhan yang akan bertindak. Itu orang yang hidup dalam pengharapan. Ya. Pengharapan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu, Tuhan sudah atur. Kemudian yang terakhir adalah mengasihi sesama. Ya. Orang yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus itu terlihat bahwa dia selalu mengasihi sesama dalam situasi apapun. Ya. Oke, itu adalah hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan hidup yang tidak diperbarui oleh Roh Kudus? Nah, hidup yang tidak diperbarui oleh Roh Kudus yang terbalik dari yang tadi, yang pertama berpusat pada diri sendiri. Jadi kita selalu berpusat pada diri kita sendiri bahwa oh saya ini orang yang paling hebat, saya orang yang paling benar, saya orang yang paling kaya, saya orang yang paling cantik, yang paling ganteng, itu ya berpusat pada diri sendiri bahwa kita orang yang lebih baik dari orang lain ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi jangan pernah kalian selalu berpusat pada diri kalian ya. Oh saya ini yang paling pintar dalam kelas. Oh saya ini yang paling cantik, yang paling ganteng. Oh saya ini di kelas paling kuat ya. Jadi jangan coba-coba ada yang bantah saya, jangan coba-coba ada yang lawan saya hajar tuh orang, gitu ya. Jadi tidak boleh, itu berarti bahwa itu terlihat, oh berarti orang ini belum diperbarui oleh Roh Kudus ya. Jadi anak-anak bisa tahu tuh kira-kira di sini siapa yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus dan siapa yang belum diperbarui oleh Roh Kudus. Nah, yang belum diperbarui oleh Roh Kudus pasti orang-orang yang suka apa? Pukul teman ya, suka maki-maki ya, suka menganggap dirinya hebat, dirinya paling pintar, dia yang paling ganteng, paling cantik, yang paling kuat itu ya. Kemudian dikuasai oleh keinginan daging. Nah ini, keinginan daging yang tadi yang suka maki-maki tadi, ya suka mengambil barang orang tanpa sepengetahuan orang yang punya ya. Kemudian apalagi ya, memukul teman ya,
menindas teman, ya, dan sebagainya. Itu dikuasai oleh keinginan daging, ya. Hidup dalam kegelisahan, nah ini yang tadi Pak Guru bilang, ya. Orang yang hidup dalam dipenuhi Roh Kudus itu mereka selalu merasa bahwa hidupnya selalu diberkati, ya. Mau susah dan senang selalu merasa damai sejahtera. Nah, beda dengan orang yang belum hidup dengan yang belum diperbarui oleh Roh Kudus. Orang yang belum diperbarui oleh Roh Kudus, belum diperbarui oleh Roh Kudus itu pasti hidupnya dalam kegelisahan, ya. Aduh, besok makan apa nih, ya? Aduh, besok mama kasih uang jajan enggak tidak, ya? Ya begitu, ya. Aduh, hari ini makan bubur, besok makan apa lagi nih? Ya begitu. Jadi selalu hidup gelisah terhadap situasi yang dialami, ya. Yang berikut adalah tidak memiliki tujuan rohani, ya. Jadi orang yang tidak diperbarui Roh Kudus ini menganggap, biar sudah, mau berdoa kah, mau ikut ibadah minggu kah, mau ibadah remaja kah, ya, mau berdoa kah, mau ibadah usbu di sekolah kah, tidak perlu, tidak penting itu. Jangan pergi ibadah usbu lagi. Jadi tidak punya tujuan rohani untuk membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Kemudian, nah yang terakhir ini, ya, orang yang belum tidak diperbarui oleh Roh Kudus itu sulit mengasihi sesama. Jadi misalnya contoh sederhana, kalau ada teman yang lapar, dia punya kue 2, ya. Ada temannya di samping dia, ya. Nah, dia akan sulit mengasihi dia. Ya seharusnya dia ketika temannya lagi lapar, pengen perut, aduh saya sudah lapar, tanpa diminta seharusnya kita harus mengasihi. Oh ya, kok lapar kah? Ini sudah saya kue 1 kau makan. Tuh. Nah, tapi orang yang sudah tidak diperbarui Roh Kudus ini dia akan berpikir, untuk apa saya bantu dia, untuk apa saya kasih dia kue, saya ada masih mau makan, mau sapu kuenya, kalau saya kasih 1 dia berarti saya makan cuma 1. Lebih baik saya cuma makan 2. Jangan kasih dia lah saya makan 2-2 semua. Nah, itu adalah sebuah sikap bahwa menunjukkan bahwa dia atau anak itu atau kalian yang termasuk dalam kategori ini adalah belum diperbarui oleh Roh Kudus, ya, seperti begitu. Nah, ini adalah sikap-sikap yang sebenarnya harus dijauhi, ya. Nah, di sini kalian bisa tahu kan di dalam kelas kira-kira siapa yang sudah diperbarui dan siapa yang belum. Nah, jika yang belum, tugas kalian adalah harus berdoa minta pengampunan dari Tuhan dan berdoa minta Tuhan untuk menolong kalian, memperbarui hidup kalian supaya kalian dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa diperbarui oleh Roh Kudus supaya hidup kalian penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan buah-buah roh, ya, seperti begitu. Oke, kita lanjut di materi berikutnya, materi yang keempat yaitu hubungan pembaruan hidup dengan pertumbuhan iman, ya. Nah, ya, hubungan pembaruan hidup dengan pertumbuhan iman, ya. Di materi keempat, yang pertama adalah proses pertumbuhan. Nah, bagaimana kita lihat proses pertumbuhan? Kita lihat. Nah, proses pertumbuhan iman sendiri berarti bahwa hidup kita diperbarui oleh Roh Kudus dengan cara proses yang adalah proses yang berkelanjutan. Ya, jadi pembaruan oleh Roh Kudus itu adalah proses yang berkelanjutan dalam kehidupan kita. Yang tadinya berbuat kesalahan, berbuat dosa, hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kita diperbarui adalah bagian dari proses berkelanjutan. Ya, lanjutan dari proses yang tadi. Ya. Yang kedua adalah menghasilkan kedewasaan rohani, ya. Dengan kita diperbarui secara iman, ya, iman kita bertumbuh, hidup kita Roh Kudus memperbarui hidup kita, kemudian iman kita bertumbuh, maka kita akan menghasilkan kedewasaan rohani kita semakin dewasa. Yang pertama, ya, kita tahu jam ibadah. Hari Senin itu ada ibadah usbu jam 7.15. Berarti harus kita ikut. Hari Sabtu itu ada kunci usbu. Kunci usbu itu jam berapa? Oh iya, selesai belajar, selesai kegiatan ekstrakurikuler, kita harus ikut usbu baru pulang. Ya. Hari Minggu itu ada ibadah remaja, pagi sekolah minggu. Harus ikut. Nah, itu orang yang sudah dewasa secara rohani. Ya. Kemudian, dewasa secara rohani contoh lagi. Dia selalu mengeluarkan kata-kata yang
berkat, kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan motivasi yang baik, ya. Bukan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kutuk, kata-kata yang menindas orang, kata-kata yang menjatuhkan orang. Ya, jadi kedewasaan rohani itu seperti begitu, ya. Nah, sekarang pasti kalian akan tahu ya di dalam kelas ini ya kira-kira siapa yang sudah dewasa secara rohani dan siapa yang belum, ya. Yang suka bolos-bolos ibadah, ya, yang suka maki-maki, itu pasti berarti masuk dalam kategori mana ya. Jadi masing-masing akan refleksi diri ya. Kemudian yang ketiga adalah membentuk karakter seperti Kristus. Ya, nah ini. Ya, jadi memang semua orang sulit ya memiliki karakter seperti Kristus. Tetapi kita harus sebagai orang percaya kita harus terus berjuang, kita terus harus berusaha ya. Dengan pertumbuhan iman kita melalui pertolongan Roh Kudus kita terus membentuk karakter kita seperti Kristus ya. Jangan semua karakter, satu karakter saya sudah cukup ya. Sudah bisa menolong kita untuk mengalami pembaharuan setiap waktu. Jadi jangan satu kali semua, ya itu pasti akan berat. Tapi kita akan mengikuti proses yang bertahap. Jadi misalnya hari ini saya memiliki karakter kasih ya, fokus di kasih dulu. Besok lagi memiliki karakter apa lagi, ya. Itu yang kita harus miliki dan kalian harus fokus di setiap pertumbuhan rohani kalian, ya, pertumbuhan iman kalian. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah dampak dari pembaruan iman. Ya. Nah, apa dampak pembaruan iman? Ya? Ketika seseorang mengalami pembaruan iman, ya, maka dampaknya adalah iman menjadi kuat. Ya, iman kita itu menjadi kuat. Ya. Jadi apapun tantangannya, tuh, apapun masalah yang kalian alami, ya, mau sakit kah, mau sehat, tetap iman kalian semakin kuat karena apa? Hidup kalian, iman kalian sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi dampaknya itu iman kalian semakin kuat. Jadi siapapun yang goda kalian untuk pergi mencuri, untuk mengajak kalian supaya bolos, untuk mengajak kalian supaya lari dari tempat ibadah, tidak ikut ibadah, iman kalian semakin kuat. Saya tidak akan mau tergoda, saya tidak akan mau ikut kalian. Karena iman kalian sudah semakin kuat, ya. Kemudian yang kedua, pengertian akan Allah makin dalam. Jadi kalian sudah mengerti, oh ternyata Allah itu penuh kasih. Oh ternyata Allah itu begini, ternyata Allah itu begini. Allah itu sumber pengetahuan. Allah itu sumber damai sejahtera. Allah itu akan memberikan kesembuhan, mujizat, keselamatan, pemulihan. Ya. Allah akan mendorong kita dalam setiap situasi apapun. Nah itu kita sudah mengerti, kalian sudah mengerti Allah semakin dalam. Siapa Allah itu? Apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita lagi sakit, apa yang Allah lakukan? Ketika kita lagi mengalami musibah, apa yang Allah lakukan? Itu kita sudah memahami secara mendalam. Yang berikut adalah hubungan dengan Allah makin intim. Jadi relasi kita dengan Allah semakin intim ya. Dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dalam ibadah-ibadah, dalam melakukan perintah Tuhan ya dengan sesama itu bagian dari hubungan yang intim dengan Allah. Itu semakin intim. Yang terakhir adalah ketaatan makin meningkat. Jadi kita semakin taat ya. Jadi melalui pertumbuhan iman, dampaknya adalah ketaatan makin meningkat ya. Jadi kalau hidup kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus ya, iman kita sudah bertumbuh, maka dampaknya adalah ketaatan kita makin meningkat. Yang tadinya kita mau pergi ibadah, bangunnya jam 9, hanya terlambat ibadah minggu misalnya, atau kita sekolah minggu ya, sekolah minggu ibadahnya jam 7, kita bangunnya jam 7, tapi ketika kita sudah taat, kita sudah iman kita semakin bertumbuh, maka kita semakin ketaatan kita semakin meningkat ya. Jadi yang tadinya sering bangun jam 7, kita bangunnya sudah jam 5 misalnya, jam 6 misalnya ya. Yang tadinya pergi sekolah suka terlambat, tetapi dengan pertemuan iman kita semakin disiplin ya, ketaatan kita semakin meningkat ya. Seperti begitu. Oke. Yang berikut adalah yang terakhir ya, buah pertumbuhan
iman ya. Nah, apa hasil? Hasil dari pertemuan iman yang kita peroleh itu apa? Hasilnya apa? Yang pertama, lebih setia dalam pelayanan. Ya, jadi orang yang hidupnya sudah diperbarui oleh Roh Kudus, orang yang sudah mengalami pertumbuhan iman, ya, itu dia lebih setia dalam pelayanan, ya. Lebih setia dalam pelayanan. Misalnya, kalau kalian terlibat di pelayanan, misalnya misalnya di sekolah, ya, sering terlibat sebagai liturgos, ya, pembawa liturgi yang biasa kalian pimpin ibadah di kunci usbu itu, ya, suruh si A, si B, si C maju di kelas A, kelas B, kelas C maju untuk liturgos. Nah, orang yang sudah mengalami pertumbuhan iman, yang sudah mengalami pembaruan hidup oleh Roh Kudus, dia sudah lebih setia. Jadi tanpa dipanggil sebut nama, misalnya Yakobus, tanpa disebut nama pun dia sudah setia. Jadi ayo siapa yang mau berdoa, ayo siapa yang mau melayani, dia langsung terlibat. Kemudian lebih tekun dalam doa. Nah, orang yang sudah mengalami pertumbuhan iman, pembaruan hidup, buahnya adalah dia lebih tekun dalam doa. Ya. Doa makan, doa pagi, doa mau pergi sekolah, doa pulang sekolah, ya, doa mau pergi bermain, dia mau tidur, mau apapun dia akan lebih setia dalam berdoa. Yang berikut adalah rajin baca firman Tuhan, ya. Nah, orang yang sudah hidup diperbarui dan buahnya adalah dia semakin rajin baca firman Tuhan. Oh, bangun pagi sebelum ke sekolah baca dulu firman Tuhan, ya, supaya ya hidupnya diperbarui. Itu bagian dari hasil, ya, buah, ya. Kemudian lebih aktif bersaksi. Jadi orang yang sudah mengalami pembaruan dan sudah pembaruan hidup dan sudah mengalami pertemuan iman itu, buahnya dia lebih suka bersaksi. Jadi saksi contohnya di sekolah, "Eh, saya tadi tolong teman, saya teman lagi kelaparan tapi saya kasih dia makanan, luar biasa sekali. Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia melalui saya, ya. Oh, luar biasa sekali saya sudah bisa memberikan kebahagiaan ke setiap orang tua dan itu cara Tuhan untuk menolong saya. Luar biasa karena saya punya disiplin Tuhan sudah kasih saya berkat." Itu bagian dari kesaksian, ya. Lebih aktif memberikan kesaksian kepada siapa? Kepada teman, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada siapapun yang bisa kalau kita memberikan kesaksian, ya. Oke, anak sekalian, demikian materi kita di hari ini, penjelasan materi kita. Nah, selanjutnya anak-anak kalian silakan mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik melalui Padlet yang sudah nanti ada klik linknya di situ, kalian silakan klik dan kerjakan. Kemudian kuis, ya, kuisis yang ada silakan kalian kerjakan juga, ya. Terima kasih, ya, untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem. Sampai jumpa.